Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring kita saat ini, di sini Ibu kembali mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikutinya. Baik anak kami semuanya, untuk mata pelajaran PKN kali ini, kita mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang keuangan negara, BPK, dan kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan submateri BPK. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan submateri kita tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terdapat pada pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 1, 2, dan 3 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kedudukan Mahkamah Agung ada di Ibu Kota Negara RI. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai fungsi peradilan. Dalam menjalankan fungsi ini, Mahkamah Agung akan bertindak sebagai pengadilan tertinggi, di mana Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian wewenang menguji atau menilai secara material peraturan tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. B. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dengan adil, pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. C. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.
Yang D. Fungsi memberi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka melaksanakan tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang E. Fungsi administratif. Badan-badan peradilan atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisator, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Berikut adalah tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Antara lain, 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. 5. Mengawasi dan memimpin jalannya peralihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan, baik peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. 6. Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua penerapan hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. 7. Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. 8. Menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isi atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. 9. Membuat peraturan acara sendiri bila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. 10. Memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. 11. Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 12. Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Terakhir yaitu tentang dasar hukum Mahkamah Agung. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kami dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silakan Ibu dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.